nggak keluar, ya udah aku biarin gitu aja kuliahku dan sampai dapat surat DO dari kampus. Hai, selamat malam teman-teman. Jumpa lagi bareng aku Caca Rizca. Ketemu lagi kita hari ini di live Instagram ngobrol bareng. Kali ini tamu aku spesial karena seorang pengabdi negeri ya, bertugas untuk mengabdi kepada negeri, bangsa, negara, menjaga keamanan, kenyamanan, kesatuan, pokoknya semuanya deh. Ya. Nah, malam hari ini aku akan mengundang narasumber aku, yaitu Bunga Tri. Bunga Tri ini sebenarnya adalah teman aku kuliah S2. Dan ternyata aku baru tahu bahwa latar belakangnya adalah seorang polwan. Karena akhirnya aku terlibat dengan beberapa kegiatan yang diselenggarakan oleh Bunga Tri. Jadi memang aku tahu akhirnya bahwa Bunga Tri ini sebagai polwan. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal polwan ya, kan kita taunya bahwa perempuan itu adalah makhluk yang, kalau mohon maaf nih, kalau bisa dibilang selalu dianggap lemah, selalu dinomorduakan. Apalagi dengan profesinya sebagai polwan, pasti sedikit banyak bisa dicibir atau dihujat atau dianggap tidak layak, tidak lebih kuat. Nah, aku pengen dengar cerita dari Bunga Tri mengenai pengalamannya, bagaimana pengalamannya ketika menjabat sebagai polwan. Kita dengerin yuk sama-sama. Kita undang Bunga Tri untuk bisa bergabung bersama kita, biar bisa cerita nih suka dukanya sebagai polwan seperti apa, lika-liku perjuangannya mulai dari ketika sekolah Akmil sampai dengan jadi polwan. Sesulit apa sih perjuangannya? Hai, Ibu Polisi, apa kabar? Kamu seragam kayaknya. Cak, Oh, lagi di mana? lagi di rumah. Lagi di rumah. Kamu masih Mm-mm. pakai seragam? Khusus untuk Instagram kita kamu pakai seragam? Iya, nggak apa-apa. Sesuai di foto kan. Banget, thank you loh. Uh, Halo, kenapa, Cak? tapi tadi siang bertugas, Bunga. Bertugas di Iya, kantor. Ada iya, kerja. oh kerja. Biasanya kalau kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Kalau apelnya kan jam 6 pagi tuh, Cak, di Taman Samarinda. Ah, terus kalau buka pelayanan di Samsat itu setengah 9, gitu. Oh, Setengah 9 sampai oh, setengah 10. oh, ini kamu tugasnya di Samsat ya? Samsat seberang. Jadi tiap hari tuh kayak gitu Bunga. Bangun, siap-siap, Hmm. berangkat apel jam 6, lalu Mm-mm. buka, ibaratnya kalau buka pelayanan publik ya di Samsat itu jam Mm-mm. jam 10. Setengah 9. Oh, setengah 9, jam 8.30 ya berarti ya. Iya, iya. Ya 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 ya. Ah, suaraku bagus aja di tempatmu. Bagus kok, bagus. Bagus. Gambarku juga nggak patah-patah nih di tempatmu. Enggak, aman. Lancar aja. Oke deh, kita lanjut deh ya. Jadi kamu kalau tiap hari Hmm. tuh bangun jam berapa? Bangun jam 5, Cak. Sekalian sholat subuh. Ya, habis itu Hmm. jam 6 udah harus ada di tempat, di Taman Samarinda Apel. untuk apel. Iya. Yap. Penempatannya di daerah situ emangnya Bunga? Apanya? Maksudnya Penempatan apanya?
buka pelayanannya itu di daerah Taman Samarinda. Oh, ini ya, sorry. Berarti kamu tugasnya tuh di Bayangkara situ kah? Atau di Enggak, Polsek kah? aku di Atau seberang. di Polres? Aku di seberang, di Samsat seberang. Kamu di Samsat seberang. Ntar, rumah kamu Iya, di mana dulu? Rumah kamu di mana dulu, Bunga? rumah di Ramania, Cak. Tamannya tuh di mana ya? Deket Mall Lembuswana itu. Oke, dekat Mall Lembuswana. Banjir nggak dekat Mall Lembuswana tuh berarti rumahmu? Kalau mallnya banjir, kalau daerah enggak. Oh, enggak ya. Jadi rumahmu di daerah Mall Lembuswana, bangun Hmm. jam 5, terus pergi apel, bangun jam. Halo, Tri? Kak Cak, Oi, oi. Oh, halo. kenapa? Enggak. Barusan ini soalnya ada kedenget gitu. Iya, tadi barusan kejeda. Mm-mm. Ah, 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 ah. Lanjut Oke, gimana? oke. Aku lanjutin lagi ya. Jadi aktivitasmu nih tiap hari, kalau bangun itu dari jam 5 Mm-mm. persiapan, siap-siap, prepare semuanya. Habis itu langsung baru bangun jam 5, sholat, persiapan. Habis itu pergi jam 6 untuk apel di Taman Samarinda. Iya, benar. Setelah di Taman Samarinda, kemudian ke apel itu jam 6. Ya, Kemudian ke pelayanan di Samarinda Seberang. Di Samarinda Seberang itu jam 8.30. iya tapi apel lagi Cak di Polres. Di Slamet Riyadi, apel lagi jam 7. Oh, itu jam 6 tadi di Taman Samarinda apel sementara, baru lanjut Iya, lagi jam 7 di Polresta Samarinda. iya kalau apel jam 6 itu apel Satlantas aja. Kalau apel jam 7 apel seluruh Polres. Oh, oke. Terus habis itu jadi dari Polres selesai apel ke Samarinda Seberang. Iya. Ke Samarinda Seberang, setelah ke Samarinda Seberang itu buka pelayanan di sana sebagai samsat ya. Terus Dari jam 8.30 sampai jam tutup pelayanan. Setengah 2. Tutup pelayanan. Setengah 2. Setengah 2 siang. Setengah 2. Ya. Terus setelah setengah 2 siang, ngapain lagi tuh? Langsung pulang atau gimana? Setengah 2 siang, selesai tutup pelayanan, masih di Samsat, Cak. Jadi kan ada tuh kayak rekapan harian anggota gitu kan. Apa selama buka pelayanan tuh berapa cetak STNK gitu-gitu. Jadi aku nungguin anggota dulu rekapan harian, nah baru jam 3 aku pulang. Oh, baru selesai jam 3. Oke. Jam 2 kapan dulu tutup pelayanan sampai jam 3. Setelah itu langsung pulang ke rumah atau gimana? Biasanya aku ke Polres dulu sih, Cak, mampir dulu kadang-kadang. Gitu. Kalau misalkan nggak ada lihat di Polres, misalkan kan kayak tadi tuh video conference sama Ditlantas kan gitu. Berarti aku habis tutup pelayanan ke Polres lagi, Vicon lagi gitu. Baru setelah itu pulang ke rumah. Bener-bener bisa pulang ke rumah itu jam berapa? Jam 4 lah nyampe rumah. Jam 4 nyampe rumah. Tapi ada apel lagi nggak sih? Aduh, ada apel sore nggak sih? Apel sore sih ada apel sore. Cuman biasanya kalau misalkan apel sore jam 3 sore tuh. Nah, tapi kalau misalkan aku Viconnya lebih dari jam 3, aku nggak ikut apel. Oh, tapi sebenarnya ada gitu ya. Cuma dengan alasan tertentu bisa nggak ikut karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalkan di pelayanan tersebut tadi ya. Yes. Udah berapa tahun Bunga kamu menjadi polwan? 4 tahun. Berapa 4 tahun? Baru 4 tahun. 4 tahun. Lumayan lama loh itu. Lama Wah, loh. lumayan. Tapi memang ada sih beberapa memang ada dan banyak polisi-polisi yang udah puluhan tahun juga akan mengabdi. Lebih banyak Dan lebih sempat ya.
Iya pasti pasti. Eh, Gimana dengan menjabat sebagai polwan? Apa kamu nyaman? Nyaman dong. Nggak mungkin bilang nggak nyaman ya. Ntar tersalahkan, ini banyak teman-teman polisi juga nih mas yang nonton nih. Ya kan? Nyaman, nyaman. Tapi kita cerita. Kan Satlantas ya? Iya, iya. Pernah turun ke lapangan nggak sih yang tilang-tilang itu, Bunga? Pernah, pasti pernah. Pernah digodain nggak sih sama sama masyarakat yang lewat-lewat itu? Ya Biasanya biasa. Apa? Iya, ya, ya pernah. Paling ibu polwan gitu-gitu aja paling. Aku ya udahlah, namanya juga netizen ya. ada yang minta foto nggak sama aku? Ada sih. Oh, Ada sempet ada. main. Iya lah, gitu. Ya, Bu, apa misalkan anak saya minta foto gitu, foto ya udah foto. Tetap boleh ya. Meskipun sambil Boleh ngilang, lah. ibu saya tilang ya. Iya, tapi saya boleh minta foto. Ya boleh, boleh. Ini ada yang nanya juga nih. Sebenarnya polisi atau artis sih kak? Bangga aku tuh kak. Duh, katanya. Kakaknya polisi atau artis sih? Katanya. Kak Bunga numpang foto dong kak. Makasih loh. Itu salah satu suka dukanya ya. Meskipun kita harus tetap tegas menjalankan aturan, tapi ketika ada orang yang minta tolong, minta bantuan, apalagi selama kita bisa, kita harus sukarela yang melakukan itu ya Bunga ya. Iyalah, Cak. Udah apa ya istilahnya? eh, Melayani masyarakat tuh ya seperti itulah wujudnya. Iya ya. Aku tanya, tapi memang jadi polisi ini apakah cita-citamu dari kecil Bunga? Awalnya itu aku mau jadi lawyer sih, Cak. Mau jadi lawyer. Oh. Cuman karena mama aku kan polwan kebetulan, tapi udah purna. Terus abangku polisi juga. Jadi aku kayak enak kali ya gitu. Maksudnya mama polwan gitu. Terus mama bilang, "Adek nggak mau jadi polwan juga gitu buat nerusin mama gitu kan." Awalnya aku enggak, aku mau kuliah aja kayak gitu-gitu kan. Masih pikiran apa anak-anak muda gitu kan. Cuman makin ke sini nanti aku lulus kuliah belum tentu kerja kayak gitu kan, Cak. Jadi terus support yang luar biasa dari keluarga juga, dari mama, papa, abang, mbak, udah jadi ini aja, polwan aja gitu. Jadi ya bismillah kun fayakun daftar akhirnya masuk gitu. Susah nggak sih masuk jadi polwan? Suka, Cak, suka. Tapi susah nggak sih Apanya? prosesnya? Mulai dari pertama daftarnya sampai benar-benar bisa masuk di polwan. Susah Tapi banget, Cak. sebentar, sebelum kita cerita mengenai nih ya, ini juga yang banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Sebelum kita cerita menuju ke proses kamu mendaftar sampai jadi polwan, nih ya katanya kalau orang tua kita polisi, maka anaknya akan dapat jatah juga sebagai polisi. Itu benar atau enggak? Nggak tentu, Cak. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu sih. Tapi berarti kalau belum tentu bisa dong. Belum tentu, belum atau sudah pasti ada yang tentu juga. Apa sih yang bisa menjadikan anak dari polisi? Kalau kamu kan anak dari polisi juga kan kebetulan. Kebetulan anak polisi bisa masuk. Ada anak polisi yang udah coba tapi gagal juga ada. Ada. Banyak malah. Banyak ya. Apa yang menentukan mereka tidak bisa diterima jadi polisi, melanjutkan dinasti orang tuanya? Ya kan kalau misalkan kita mau daftar polisi kan banyak tahap-tahapnya kan, dari apa periksa kesehatan kayak gitu, periksa psikologi apa segala macam gitu kan. Ya mungkin kalau misalkan anaknya tidak mumpuni ya nggak bisa, Cak. Jadi tergantung dari anaknya lagi ya. Benar.
Oke, oke, oke. Tuh, jadi teman-teman tidak selalu anaknya polisi, maka tidak selalu orang tuanya polisi, anaknya bakal pasti jadi polisi. Tergantung dari kemampuan masing-masing orang. Nah, begitu juga berarti ya, kalau misalnya kamu tidak punya orang tua polisi, tapi ingin jadi polisi, itu juga bisa ya kan, selama kemampuan kamu bisa Bisa, apa ya, bisa lulus ujiannya gitu, bisa lulus tesnya gitu kan ya? bisa, Cak. Oke. Nah, kalau gitu kita cerita nih, Bunga udah 4 tahun sebagai polisi, suka dukanya banyak. Nanti kita ceritain lagi suka dukanya. Tapi ceritain dulu dong perjuangan kamu ketika jadi polisi. Awalnya ikut Akmil ya namanya, ikut Akmil ya. Akpol, Cak. Akpol, Akmil apa? Beda ya? Beda. Kalau Akpol kan akademi kepolisian, kalau Akmil akademi militer, TNI. Oh, beda ya. Aku pikir polisi itu juga militer, beda ya? Militer, cuman namanya beda. Instansinya beda. Oh, Heeh. oh, gitu, gitu, gitu. Oke, oke, oke. Berarti ceritain deh kalau gitu kamu ke Akpolnya. Tahun berapa ikut Akpol? Daftarnya itu mulai kan lulus SMA itu 2011. Jadi aku daftar lah 2011 itu kan. Daftar ternyata aku gagal di psikologi waktu itu. Jadi terus mama nyaranin kan, udah persiapan aja buat tahun depan gitu kan. Coba lagi gitu. Terus aku bilang lah ke mama, Ma, iya kalau memang rezekiku tuh di Akpol, aku bilang gitu. Kalau misalkan aku rezekiku bukan di Akpol gitu, berarti kan aku sudah buang waktuku setahun, aku bilang gitu kan. Akhirnya mama bolehin aku buat kuliah, Cak, di Surabaya. Oh, dulu jadinya kuliah dulu. Iya, setahun kuliah dulu, ambil S1 hukum kan. Terus 2012 begitu ada pembukaan Ambil hukum. lagi, Heeh. habis itu daftar lagi. Daftar, akhirnya alhamdulillah keterima. Jadi aku daftar Akpol itu 2 kali. Nah, tadi tuh juga ada yang sempat tanya. Ya, ada sempat tanya tuh yang komen tuh, dia bilang gini gitu. Mbak Bunga, kan baru jadi polisi 4 tahun, kok udah bisa jadi kanit? Ini lambangnya ya. Sejujurnya ya Bunga, aku nggak paham nih. Ada yang bentuknya kayak burung, ada yang bentuknya balok-balok, ada yang bentuknya bintang-bintang, ada yang bunga-bunga. Aku nggak paham tuh. Apakah karena kamu sempat kuliah dulu, baru masuk ke Akpol, makanya kamu jadi langsung kanit? Enggak, jadi apa? Jalur masuk polisi itu banyak, Cak. Nah, salah satunya kan Akpol, ya kan. Nah, kalau Akpol ini memang dia mencetak perwira. Jadi kan sekolahnya 4 tahun kan. Jadi apa selama 4 tahun itu kita benar-benar dipersiapkan jadi pimpinan nanti kalau sudah lulus gitu kan. Nah, begitu lulus Akpol langsung dapat balok satu dulu lulusnya. Nah, begitu sudah 4 tahun, aku naik pangkat nih. Jadi kan apa namanya kalau balok satu itu kan udah. Nah, setelah 4 tahun aku naik lagi balok 2 namanya itu gitu. Nanti 4 tahun lagi naik lagi balok 3 seperti itu. Kalau misalkan apa dari sumber yang lain kan ada sumber Bintara. Jadi itu pendidikannya cuman 7 bulan dan itu lulusnya itu bengkok 1 warna silver gitu. Jadi ibaratnya lain jalur masuknya, lain juga keluarnya gitu loh. Iya, tergantung jalurnya dari mana gitu. Gitu teman-teman, paham nggak? Aku nggak paham ya. Aku tetap nggak paham. Tapi pokoknya gitulah ya. Gitu. Ya. Nah, jadi ada yang Bintara. Halo. Halo. Ica, gimana? Oke. Lanjut lagi ya. Terus kamu masuk akhirnya tuh kamu kuliah dulu sebelum kamu masuk di Akpol. Kuliah S1 ya. Iya, S1. 4 tahun dong berarti. Lulus SMA nggak langsung masuk ke Akpol, tapi bisa kan lulus SMA langsung masuk ke Akpol bisa kan? Bisa, memang Akpol kan dari SMA Oh, jalurnya. terus kenapa kamu kuliah dulu?
Buang-buang waktu dong. Loh, enggak kan kuliah aku cuma setahun aja. Terus Oh, 2012-nya dari lagi. kuliahmu tuh memang kamu ambil yang 1 tahun aja, atau kamu kuliah 1 tahun nih, harusnya lanjut 4 tahun, kamu keluar langsung masuk akpol. Jadi aku nggak keluar, ya udah aku biarin gitu aja kuliahku dan sampai dapet surat DO dari kampus. Waduh. Oke, oke. Sebelum kita lanjut, aku mau informasiin dulu teman-teman bahwa eh, live Instagram ngobrol bareng Bunga Tri yang membahas suka duka jadinya polwan ini ada voucher dari kepo.in_smd. Nah, bahasanya kepoin ya. Ada voucher kepoin SMD. Pokoknya gini, ada voucher dari Kepoin Samarinda, ribet banget aku ngomong. Ya pokoknya ada voucher dari Kepoin Samarinda untuk teman-teman yang tanya di kolom tanya nih yang ada tanda tanyanya tuh. Di situ banyak-banyaknya. Nanti aku akan pilih 4 orang yang akan mendapatkan voucher. Mau tanya, mau komen, mau kasih semangat, boleh ya di kolom tanya yang ada tanda tanyanya. Yuk, di sini nih, di sini ya. Dan jangan lupa juga kasih kalau komen-komen atau semangat boleh di sini nih. Yang paling penting adalah di kolom tanya. Kenapa? Karena itu laporan aku ke Kepoin Samarinda. Nanti juga dari Kepoin Samarinda kasih bunga voucher juga gitu. Weh. Wah, Iya. Mampir ke kedainya ya, Bu. iya. Iya, nanti dikasih. Biar bisa foto sama Ibu Bunga, Ibu Polwan Bu. Rumah. Nah, terus aku nanya lagi. Tadi kan balik lagi ke cerita kamu bahwa kamu 1 tahun kuliah, terus keluar ambil akpol ini sampai dapat surat DO, keluar. Tapi kamu meskipun di kampus, tapi kamu udah keterima jadi polisi kan? Sudah, waktu 2012 sudah masuk, jadi benar-benar nggak bisa balik lagi ke Surabaya buat cuti di kampus atau gimana nggak bisa. Oh ya, jadi diikhlasin aja tuh. Kamu masuk Ya udah ada ganti. akpolnya di mana, Bunga? Kenapa, Cak? Masuk akpolnya di mana? Masuk akpol itu di Semarang. Oh, jauh banget ya di Semarang di sana. Susah nggak sih? Sempat nangis, sempat capek ya? Ya pasti ada lah, Cak, saat-saat kayak gitu. Kenapa lagi 4 tahun kan, nggak sebentar. Oh, entar, kata temen, Ca, nggak ada kolom tanya, dibilangnya. Oh, nggak ada kolom tanya ya teman-teman ya? Di tempat teman-teman Ada nggak ada kok. kolom. Nah, aku ada lihat juga, bingung teman-teman. Nggak ada ya kolom tanya ya? Masa sih? Coba aku lihat dulu. Nggak ada kolom tanya. Ya udahlah. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada kolom tanya, teman-teman tanya aja ya. Nanti aku bacain. Aku bacain yang terpilih. Gini. Aku bikin challenge buat teman-teman. Aku akan kasih 1 voucher untuk yang paling terakhir komen. Untuk yang paling terakhir komen 1. Baru yang 3-nya aku pilih berdasarkan kolom komentar ada. Tapi kolom tanya tuh di sebelah kolom komentar teman-teman gitu. Kolom tanya yang ada tanda tanyanya gini. Ya Allah ribet amat ya, cuma mau nanya kolom komentar. Ini laporan soalnya ke Kepoin Samarindanya. Jadi aku akan kasih voucher 1 orang. Ini 1 voucher untuk 2 orang ya pemenangnya. Yaitu komentar paling terakhir. Baru 3-nya aku akan pilih berdasarkan pertanyaan yang nanti dijawab oleh Mbak Bunga. Nah, lanjut lagi Bunga. Jadi itu kamu di Semarang. Di Semarang. Iya. Ceritain dong waktu proses daftarnya gimana? Kata orang susah ya kan. Terus harus tinggi, harus pinter, gigi harus rapi katanya. Terus ada pemeriksaan fisik, mohon maaf nih, sampai tidak benang pun katanya. Harus perawan katanya. Ceritain dong. Tidak tahu ini. Dan kami kepo. Iya, jadi waktu daftar itu kan, Cak, di Jatim kan, aku daftarnya di Jatim. Jadi pertama-tama itu kesehatan 1 itu kita cek fisik luar nih.
misalkan varises apa segala macam, apa tulang belakang apa segala macam. Udah habis itu psikologi. Psikologi pernah psikologi kan yang dari pagi sampai sore itu, nah kayak gitu. Setelah itu akademik. Jadi soal akademik ini soal UNAS ya, soal UNAS. Setelah itu Jadi kan ada tes psikologi, ada tes kepintaran ya. Tes kepintaran itu matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Indonesia gitu. Bahasa Inggris. enggak, itu sesuaikan aku waktu SMA kan bidangku IPA. Jadi aku soal IPA sama pengetahuan umum. Kayak matematika IPA gitu. Terus. Setelah itu habis tes akademik, tes kesehatan gua itu baru yang kayak rongsen, jantung, paru-paru itu. Begitu selesai semua, di ranking tuh Kak. Jadi di Polda Jatim itu yang daftar berapa di ranking yang misalkan dari Jatim diambil 40 orang gitu kan. Nah, 40 orang itu dikirim ke pusat. Waktu itu aku di Sukabumi. Jadi tes pusat lagi. Apa? Pusatnya di mana pusatnya? Dikirim ke pusat mana? Di Sukabumi. Oh, pusatnya Sukabumi. Terus? Ya, di Sukabumi itu kita ketemu lagi ke Indonesia. Oh. Dari 33 provinsi itu kita ketemu semua, dari Manado, dari Aceh, dari Papua, kumpul semua itu kita dites lagi. Sama tesnya kayak itu. Kayak yang waktu di daerah di Jatim itu sama. Setelah itu baru di ranking nasional kan, di ranking nasional begitu lulus kota baru dikirim ke Akpol buat jalanin pendidikan. Gitu. Gitu. Ya. Terus. Jadi tesnya ada 2 kali di daerah. Kenapa? Daerah itu Semarang tadi. Enggak, yang di Jatim kan aku udah di Jatim. Oh, Mama, jadi aku nggak paham nih. Waktu di Semarang itu kamu masuk tesnya, ikut daftarnya? Enggak, daftarnya di Jatim, di Polda Jatim. Semarang tuh apa tadi? Semarang itu akpolnya. Jadi begitu aku dinyatakan lulus tes pusat yang di Sukabumi, baru aku dikirim ke Akpol di Semarang itu pendidikan di sana 4 tahun. Walah, bukan teman-teman, baru ceritanya aku bingung. Ya Allah, panjang ya prosesnya ya. Oh, jadi kamu masuk ke dulu di Surabaya itu tadi. Baru tesnya itu ada di Sukabumi, 40 orang itu tadi. Iya. Terus itu tes pusat ya, jadi 2 kali tesnya. Nah, tesnya di mana pertama? Di Jatim, di Surabaya. Tuh kan aku bingung. Baru cerita ya Allah. Iya. Oh, jadi di Jatim di Surabaya dulu tuh tes pertama. Ya. Terus habis itu? Kan jadi terus di Jatim itu yang kesehatan, psikologi, akademik, terus kesehatan 2 sampai pantukir daerah itu di Jatim, di Polda Jatim. Habis itu yang di ranking dia memenuhi syarat, terus dia dikirim dari daerah ke pusat buat tes pusat di Sukabumi. Oke, tes lagi di Sukabumi. Ini yang semua anak-anak se-Indonesia itu tadi yang terpilih. Iya. Terus. Ini tes apa di ini? Ya, sama ada jasmani, psikologi, kesehatan juga ada. Jadi setelah sudah di ranking semua dan dinyatakan lulus dan terpilih, nah baru berangkat ke Semarang. Oh, baru berangkat ke Semarang, baru Akmil di situ. Apa bedanya? Akpol. Akpol. Oke. Lama berapa lama di situ? 4 tahun. 4 tahun lama banget. Kalau Bintara itu berapa lama? 7 bulan aja kalau Bintara. Apa bedanya? Iya kan kalau Bintara kan soalnya kuotanya kalau Bintara itu kita jadi anggota, maksudnya gitu. Kita jadi anggota. Kalau Akpol lulus 4 tahun itu langsung jadi perwira, jadi pimpinan, Cak. Gitu. Berarti kamu contohnya?
Kenapa, Cak? Perwira. Kamu jatuhnya jadi perwira. Keluar. Iya, aku pimpinan nih. Mohon maaf Ibu pimpinan, saya kurang paham. Ya Allah, jabatan teman-teman ya. Aku kadang kalau ketemu dia aku coel-coel aja lagi pimpinan dianya. Karena itu temen ya, ya Allah. Ya selama ini berarti ya itu pimpinan. Saya tuh nggak tahu, karena kan yang aku tahu adalah Bunga Tri ini sebagai teman aku, teman di kampus. 4 tahun nih perjalanan. 4 tahun perjalanan. Apa yang bikin lama dari kenapa sampai 4 tahun? Dari pendidikan Karena ini. ya itu kan apa? Kalau 4 tahun itu kan ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Iya, Cak. Bisa, oi. Kenapa bisa terjadi ya? Nggak tahu. Aku juga nggak paham nih. Nah, udah. Kok aku tadi lancar aja kan ya? Ini lancar aja sudah nih. Lancar. Teman-teman gimana? Boleh dong komen lancar nggak apa namanya? Tampilan aku di tempat kalian atau putus-putus juga? Soalnya tadi sempat kejeda, nggak paham deh aku kenapa bisa kejeda ya. Agak putus-putus nih. Ini putus-putus ya? Di tempat aku kamu lancar? Nah, makanya di tempat aku kamu putus-putus. Oh, putus-putus. Ini ada Nawir nih. Ini ada Nawir ya. Nawirnya teman kita kan di kampus kan. Wah, banyak banget ya komen. Aku aja takut macam-macam sama Bunga dia bilangnya. Adi, thank you. Udah lancar Kak katanya. Oke. Kita lanjut lagi. Apa yang membedakan kenapa yang pendidikan yang lain kurang dari 1 tahun, sedangkan Akmil ini lama sekali? Apakah ini sama seperti dokter ya? Kalau dokter itu lebih lama karena ngambil spesialis, atau gimana? Kenapa bisa lama banget 4 tahun? Ya mungkin sudah prosedurnya kayak gitu sih, karena kan kalau di Akpol itu selama 4 tahun kita kan tiap tahun itu kan kita naik tingkat kan, tingkat 1 tahun, tingkat 2 tahun kayak gitu kan. Belajarnya pun beda-beda Cak. Jadi kita bertahap belajarnya gitu, dari nol banget, dari dasar banget kita udah belajar gitu sampai nantinya tingkat 4 yang udah tinggal skripsi segala macam. Sebenarnya kalau di Akpol ini sama kayak kita sekolah S1 sih, 4 tahun kan gitu. Jadi ya begitu. Terus selama 4 tahun itu apa aja nih kamu pelajarin Bunga? Apakah belajar ini rambu ini belok segini, lampu ini belok begini, ini jalannya begini, gitu-gitu nggak sih? Enggak ya? Iya, banyak lah Cak. Dari belajar akademik di kampus ada, belajar lapangan kayak menembak, terus hal rintang segala macam gitu. Habis itu berenang juga ada, jadi ya macam-macam seru. Terus kita juga studi keluar gitu kan, studi banding ada, terus studi ke daerah-daerah gitu buat lihat gimana sih gitu kan dari sekolah lain tuh. Seru sih, selama 4 tahun tuh udah banyak banget ya pengalaman. Banyak yang cewek-ceweknya juga banyak. Kenapa Cak? Yang cewek-ceweknya juga banyak. Maksudnya gini, aku taunya ya namanya akademi kepolisian ataupun militer. Bunga dengar aku nggak? Ya, jaringan ya, aku nggak paham jaringanku kan. Sebentar. Bunga, Cak, kenapa layarmu hitam? Bunga.
Iya Kak, berarti jaringanku nih yang nggak bagus nih. Aduh, aku nggak paham deh. Tuhan, ya Allah, bentar ya. Aku nggak paham loh. eh Jaringanku gimana nih? Nah, ini udah ada? Nah, sudah ada. Tapi gambarmu Udah ada. macet. Heeh. Oh, teman-teman boleh dong komen. Ini kalau di tempat teman-teman jaringanku yang macet atau jaringannya Ibu Bunga nih yang macet nih. Ya Allah Tuhan, bingung aku dah. Siapa nih? Tapi dengar suaraku, Denger sih suaramu, cuman gambarmu loading terus dari tadi. Coba deh bentar ya. Eh, aku takut nih kalau misalnya aku log out gitu, takutnya temati. Bentar ya, jangan dimatiin ya. Teman-teman jangan dimatiin ya, please. Sambil cerita deh Bunga. Terus, Iya. Itu banyaknya adalah yang suka itu yang memilih di situ adalah yang cowok-cowok. Gimana, Cak? Mereka Ulangan, yang Cak. banyak nggak sih yang sekolah Akpol ini, Akademi Polisi ini, cewek-ceweknya atau kebanyakan cowoknya? Lebih banyak cowoknya, cuman kalau angkatanku yang polwannya 50 orang aja seluruh Indonesia. Oh, yang ini 50 orang aja ya, se-Indonesia. Jadi 50 orang, kalau yang laki-lakinya 250. Jadi 1:5. banyak banget tuh. Banyak banget jatuhnya jadinya yang cowok 1:5. Terus kan cewek-ceweknya sedikit nih, cowok-cowoknya lebih banyak. Ikut pendidikan Akpol kayak gini berbayar nggak sih kalian? Enggak, jadi selama pendidikan di Akpol itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gratis ya, benar-benar free, kita nggak bayar, malah kita dapat uang saku, kita dapat pemberian baju, sepatu, segala macam, pokoknya semua kebutuhan kita dicukupi sama Akpol, sama akademi. Oke. Jadi dibayarin sama pemerintah gitu ya ibaratnya ya? Iya, benar. Kalian dapat gaji? Kenapa, Cak? Dapat gaji nggak sih itu? Hitungannya dapat gaji nggak? Enggak, cuma dapat uang saku aja per bulan buat jajan. Tapi uang jajan itu kan kamu dapat per bulan tuh. Kepake juga nggak? Ya kepake lah, Cak. Kan kalau Sabtu Minggu kan kita ada namanya itu pesiar. Jadi kita tuh bisa keluar kesatrian gitu. Jadi kayak kita tuh jalan-jalan gitu loh, Cak. Hari weekend kita tuh bisa buat jalan-jalan itu Sabtu Minggu gitu. Karena dalam pikiranku tuh ya Bunga, dalam pikiranku kalau kalian sudah masuk akademi polisi itu, kalian tuh memang dapat uang jajan gitu ya. Tapi nggak bisa kemana-mana. Kalian tuh bakal di kayak asrama tuh nah, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. Pokoknya harus di ini aja, di situ aja. Jadi ya percuma. Makanya aku tanya, bisa terpakai juga kah uang sakunya itu? Ternyata kepake ya. Iya kepake. Iya memang benar katamu, kita selama 4 tahun itu cuma dapat libur itu 2 hari. Itu pun misalkan kalau selesai persiapan kita balik lagi ke asrama. Jadi memang tidurnya di asrama tetap, cuma boleh keluar, istilahnya menghirup udara segar lah gitu. Oh, boleh keluar tapi sebentar, nggak lama gitu ya. Cuma jalan-jalan doang gitu. Oke, kayaknya seru. Enak dong. Tapi katanya kemarin kamu bilang sampai nangis, sampai kayak mau pulang, capek kayak gitu. Benar Iya kan pasti. Iya, enggak, maksud aku gini kan. Aku jadi orang sipil kan 19 tahun ya, Cak ya. 19 tahun aku bisa hahi gitu kan, kemanapun aku bisa gitu kan, lakuin apapun yang aku mau, kayak eksplor diri aku kayak gitu kan. Begitu masuk Akpol itu benar-benar ya kita harus fokus gitu Kak. Maksudnya harus mempersiapkan diri kita itu buat
buat nanti kita tuh jadi pimpinan kayak gitu. Jadi benar-benar selama 4 tahun itu memang benar-benar di latihan keras, kuliah apa segala macam ya, itu demi outputnya yang perwira balok 1 gitu loh maksudnya. Ya kayak sekarang ini gitu. Membangun wibawa itu tadi ya. Benar. Membangun wibawa. Terus kan setelah jadi Akpol ini 4 tahun berjalan, 4 tahun berjalan. Di momen apa yang membuat kamu sempat sampai down banget, Bunga, waktu proses Akpol itu? Waktu sudah pendidikan maksudnya. Pas pendidikan itu apa yang membuat kamu down? Kan kamu bilang aku sempat nangis, sempat capek, bilang gitu. Aduh, ngerasa ya mungkin karena fisik kali ya di situ ya. Jadi pasti aku ajar sih kalau orang capek pikirannya udah pasti kalau orang capek tuh pikirannya jadi sedih bawaannya kayak gitu. Momen apa yang membuat kamu berpikir hampir menyerah? Momen kangen orang tua sih, Cak. Kan karena aku anak ketiga ya, jadinya kan ya namanya anak bungsu gitu kan. Jadi kalau udah kangen mama itu, kangen mama gitu. Aduh, apa kangen keluarga di Surabaya kayak gitu kan selama pendidikan ini memang boleh dikunjungi, cuman nggak boleh terlalu sering gitu, Cak. Mungkin kalau pas jam belajar aja boleh kayak gitu. Kalau hari-hari kan kita di dalam asrama itu gitu. Jadi kalau udah kangen mama gitu kan, udah kayak misalkan sholat gitu sambil nangis, ngaji sambil nangis kayak gitu, doain mama apa supaya sehat terus di situ kan, terus juga kita bisa kuat gitu, dan kita di dalam itu memang saling kuatin ya, satu sama lain, yang cewek-ceweknya ini gitu kan, sama-sama jauh dari keluarga ya gitu kan, umur belasan tahun lah gitu kita udah menjalani pendidikan kayak gitu. Jadi ya kalau misalkan ini ya kita saling menguatkan, ayo semangat, bisa kok, bisa kayak gitu. Jadi selama 4 tahun itu kamu nggak ada pulang. Tapi aslinya kamu orang mana sih, Bunga? Orang Kaltim kah atau orang mana? Aku orang Surabaya, Cak. Oh, jadi memang penempatan di Kaltim gitu ya? Iya, jadi kalau misal sebenarnya kalau lulusan Akpol itu, Cak, dia disebar, nggak kembali ke daerah asal. Kalau misalkan pendidikan Bintara, misalkan nih aku daftar dari Surabaya, nah nanti aku setelah pendidikan 7 bulan itu aku bisa balik lagi dinas di Surabaya. Tapi kalau aku nggak bisa, misalkan aku dari Surabaya, terus aku 4 tahun pendidikan di Semarang, begitu lulus aku disebar, Cak, sesuai ranking, bisa permintaan, bisa gitu. Nggak bisa request tuh, nggak bisa request. Iya bisa kan, kita nanti sebelum lulus kita ngisi angket mau di mana kayak gitu. Oh boleh. Sebenarnya boleh ya, boleh request ya. Tapi ada syarat dan ketentuannya ya pasti ya, Bunga ya. Iya, misalkan ranking 1 sampai 10 dia boleh milih mau balik ke daerah asal bisa, mau misalkan ke yang wilayah favorit misalkan kan kayak Jakarta gitu kan, kayak Jatim, Jabar, Jateng itu kan daerah favorit ya, itu bisa milih yang ranking 1 sampai ya 20 besar lah. Cak, oi. Sorry ini aku ganti wifi nih. Aku pakai wifi handphone aku nggak paham deh ini wifi
rumahku kah yang bermasalah atau gimana? Kamu bisa Kayaknya wifi rumah beda. Udah, udah kamu kelihatan lumayan. nggak sih? Kelihatan, kelihatan. Kamu nggak kelihatan bunga sekarang. Hah? Masa? Iya, teman-teman boleh komen dong, boleh komen ini muka Caca kelihatan nggak, muka bunga kelihatan nggak? Boleh komen dong biar kita tahu gitu ya di layar handphone teman-teman pengaruhnya yang mana nih? Apakah sinyal Caca atau sinyal bunga sekarang yang bermasalah? Tapi dari tadi jaringanmu bagus aja bunga. Iya, Maklum aku ya. pakai wifi. Oh ya, aku juga pakai wifi sih sebenarnya, pakai wifi rumah, tapi nggak tahu nih kenapa begitu. Ini lumayan lancar nih, Cak. Tapi mukaku ada. 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 Bisa bergerak. Bisa. Oh, Bisa, ya, oke, tapi bisa kok, bisa. Oke. Terus lanjutin lagi. Tadi aku tanya apa ya sebenarnya ya? Waktu aku tanya tadi. Oh, iya. Apa yang membuat seseorang itu membuat siswa-siswi Akpol ini bisa dapat ranking 1 sampai 10. Tidak pinter gitu ya? Iya, jadi kan dari tingkat 1 sampai 4 nanti kan diakumulasi, Cak. Semua. Nah, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu nilainya diakumulasi dan itu hasil akhirnya itu yang menentukan. Kayak sekolah, bener-bener sekolah jadinya ya? Iya, makanya kan aku bilang kayak kuliah sarjana sebenarnya, kayak kuliah S1 gitu 4 tahun. Bunga, ini sampai sekarang aku masih belum lihat wajahmu nih. Aku log out dulu, nanti aku invite lagi ya. Boleh? Boleh. Boleh. Coba kita cek lagi mungkin wifi-mu kali atau dari rumahku sih. Ini sih sebenarnya udah ganti kuota biasa nih. Aku log out dulu ya, baru aku invite lagi ya. Oke. Oke, teman-teman boleh komen lagi dong. Gimana jaringan siaran live Instagram Caca malam hari ini, lancar aja di tempat teman-teman atau juga ada gangguan? Oke, ada Nawirni juga, ada Vicky juga, ada Irwan juga. Selamat malam teman-teman, boleh komen dong. Kasih komen. Ini enggak sih? Apa tuh namanya? Lancar aja nggak sih di tempat kalian? Oke, Caca coba undang lagi Bunga Tri untuk bisa bergabung. Iya. Kayaknya live ini disusupi karena kita di Indonesia kok nggak ada tulisan di Jeddah atau Arab. Itu Jeddah. Oke, kita tunggu Bunga Tri untuk berbagi cerita lagi sama kita. Ih, nggak kerasa udah lebih dari setengah jam loh kita ngobrol. Kan main. Iya. Gangguan, Ca. Oh, memang gangguan. Aku juga gangguan. Tampilanku juga agak gangguan. Ya, tampilanku gangguan juga. Adi Panca. Agak pecah dibilangnya. Ya, aku nggak tahu nih, nggak paham nih. Pecah videomu, suaramu oke, gambarnya pecah-pecah. Masa pecah-pecah? Padahal tempatku bagus aja, jaringanmu Ca yang kacau. Jaringanku kacau. Hah? Masa sih jaringanku kacau? Ya, nggak bisa gabung lagi. Aduh, mati aku. Jadi, lancar-lancar. Aku bingung nih. Aku ngerasa kan jaringanku lancar aja. Videomu yang gangguan, jaringan bunga, buram. Aduh, gimana dong teman-teman? Aku pusing. Masa sih? Coba deh aku. Followannya tadi bagus. Oh ya, kalau gitu coba deh aku balik lagi ke wifi. Aku nggak ngerti lagi. Pusing deh aku. Sorry teman-teman, gangguannya.
Jaringannya naik turun. Ya, aku tidak paham soal jaringan. Maafkan ya. Ih, bunga nggak masuk sih. Ya Allah. Tersendat-sendat, Chan. Nah, ini udah oke, top. Ini udah bagus nih. Jaringanku udah bagus. Ah, ah, ah. Hai, ada teman kita juga nih. Ada Mbak Susan. Ini udah bagus. Oke. Buka ini. Aku udah invite Bunga nih. Jangan lupa ya di-follow juga tuh Instagramnya Bunga, Bunga Tri, teman-teman. Iya, di-follow juga Instagramnya ya. Iya. Loh, Bunga, terima. Aku undang nih untuk live Instagram bareng nih. Aduh, Hai. maaf. Aku tuh nggak paham sih kalau soal jaringan nih gimana ya. Namanya kita mau live Instagram ini kan berpatokan pada sinyal ya. Aduh, serba susah deh. Ya ini lemahnya kalau event virtual Bunga, yaitu jaringan. Apalagi kalau misal penontonnya Iya. nggak ada, sedih aku tuh. Kalau yang nonton nggak ada sedih. Ini udah bagus kok. Udah bagus ya. Tadi teman-teman juga udah bilang nih. Lanjut lagi. Mm-mm. Jadi waktu itu ranking berapa jadinya? Aku alhamdulillah masih 50 besar, Cak. Makanya bisa nyangkut di Kaltim. Berapa? 50 besar. Mm, Berapa besar Bunga? 50. 50 besar. Nyangkutnya di Kaltim. Berarti kalau misalnya lebih dari 50, misalnya dia 100 nih, atau urutan paling terakhir nih, dia bakal jauh banget tuh. Kedamparnya jauh banget ya berarti ya. Enggak juga sih, Cak. Ya, maksudnya apa ya? Tergantung ini juga sih kan ngisi angket tuh. Misalkan dia di pilihan pertama dia nggak nyangkut, akhirnya dia nyangkutnya di pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu bisa. Oh, gitu. Terus berarti Iya. langsung lulus dari Akpol itu kamu langsung ditempatkan di Kaltim? Iya, langsung di Kaltim. Langsung di Kaltim selama 4 tahun ini. Belum pernah coba di Iya. kota lain, di provinsi lain. Belum. Tapi Jawa kamu hilang loh. Yang biasa kalau Surabaya itu kan medok ya ngomongnya ya. Iya. Malah Jawa aku dikiranya orang Jakarta malah awalnya aku dikiranya padahal enggak, bukan. kamu orang Kaltim malah, makanya aku tanya kamu ngel di Kaltim. Iya. Terus selama 4 tahun ini, ya itu tadi kamu cerita selama 4 tahun waktu di Akpol, suka dukanya adalah yaitu homesick ya, kangen rumah karena selama 4 tahun itu nggak bisa pulang, boleh keluar dari tempat latihan, tapi hanya di sekitaran situ aja. Sedangkan kalau pulang ke rumah tidak bisa, kecuali ada urusan yang urgent sekali ya, seperti orang tua meninggal. Atau misalkan hari-hari besar kita diperbolehkan pulang. Kayak hari kalau raya, Natalan. Oke, boleh pulang. Itu yang membuat jadi sempat down, sedih, nangis gitu ya, stres di situ. Overall enjoy dong, kayak selayaknya sekolah biasa kan tadi kamu bilang. Iya, cuman ya kan kalau di Akpol kan bangun jam 4 subuh tuh, Ca. Habis itu kita lari pagi. Habis lari pagi kita persiapan buat sarapan, makan pagi. Setelah makan pagi kita kuliah sampai siang, kan capek ya. Oh iya sih gitu, capek sih. Ya, memang molor sih, bangkong gitu. Nggak bisa, Ca. Hari libur ya nggak bisa. Oh, jadi kalian latihan fisiknya itu ya seperti lari itu, terus ada belajar ya kayak biasa belajar pada umumnya ya. Pelajaran apa sih yang dipelajarin? Banyak, selain tugas pokok kepolisian ya ada statistika, ada psikologi,
Kenapa, Cak? Kenapa? Kenapa? Nggak Kenapa? barusan terjadi namanya. Iya, tadi terjeda lagi nih. Aduh. Hai. Padahal di sini menurut aku bagus-bagus aja loh, apa namanya, tampilanku. Oke. Nah, jadi aman aja. Sebenarnya stresnya juga nggak seberat yang dibayangkan orang-orang ya, sekolah di Akpol ini. Nah, terus lulus langsung ditempatkan di Kaltim. Iya. Waktu kamu tahu kamu ditempatkan di Kaltim itu gimana ceritanya? Apakah kalian itu ya kayak kalau Harry Potter itu ya, dia kan di hallnya kayak gitu, baru nanti dipilihkan berdasarkan fishball mungkin, kamu di Kaltim, kamu di Papua, di Jakarta kayak gitu, atau berdasarkan ranking, jadi ranking 1 sampai 50 misalnya penempatan di Jakarta, 50 sampai 100 itu di sini, 100 150 di sini, gitu-gitu nggak sih? Atau gimana penempatannya? Kan aku kan ngisi 3 angket itu, jujur aku nggak milih Kaltim sejak awalnya, jadi aku tuh milih Jabar, Banten sama DIY. Itu kan masih sekitaran Jawa itu kan. Nah, begitu diumumin, jadi kita di gedung Serbaguna itu kan diumumin, jadi dari SDM itu datang ke Akpol buat umumin kan, jadi nama aku dipanggil satu-satu, dipanggil. Nah, pas aku dipanggil itu kok cuma 7 orang ya, aku tuh udah ngerasa aduh, udah mana ini, soalnya kalau pengalaman dari yang aku kemarin itu, kalau misalkan kita dikit itu kayak NTB, Bali kayak gitu loh, Cak. Jadi kalau misalkan sampai 14 orang itu berarti kalau nggak Jatim, Metro Jaya kayak gitu kan. Nah, ini kan bertujuh ya, aku tuh bingung. Aduh, aku di Polda mana nih? Begitu diumumin Polda Kaltim itu, karena aku tahu Polda Kaltim itu zona 1, Cak, sama kayak Jatim gitu, maksudnya sudah bagus lah gitu. Kalimantan yang paling bagus ya Kaltim gitu kan. Udah begitu diumumin di Polda Kalimantan Timur tuh langsung aku sujud syukur, Cak, di situ di tempat itu sujud syukur langsung, ya Allah, alhamdulillah gitu, masih penempatan di Polda yang bagus kayak gitu. Ini nggak peres kan karena Bapak Kapolda kita nonton kan? enggak pernah. Oh iya, karena ya ini sih di Kaltim kan tidak, kalau dulu ya orang bilang oh di Kalimantan tuh hutan. Kalau sekarang kan udah enggak. Tahu ya, hutan lagi. Benar-benar. Jadi wah, ternyata Kalimantan tuh seperti ini, udah kota gitu kan. Apalagi kan baru pernah nyampe kan di Balikpapan tuh. Jadi kami 2 bulan dulu itu di Balikpapan, Cak, di Polda, nunggu penempatan ke wilayah kan gitu. Wah, bagus ya Balikpapan, bersih apa segala macam gitu. Ternyata aku penempatan di sini di Samarinda. Oh, tapi baru lah 2 bulan. Baru sampai itu. Nih setelah itu ketika sudah 2 bulan di Balikpapan, kamu ditempatkan di Samarinda. Ada pengalaman menarik nggak sih waktu kamu ditempatkan di Samarinda ketika menjalankan tugas? Menariknya apa dulu nih? Ketika misalnya dalam pelayanan kepada masyarakat, baik itu tilang, selain tadi ada yang minta foto ya, selain ada yang minta foto tilang ya gitu, mungkin ada yang pernah marah-marah kali sama kamu kayak gitu. Oh ibu nih, ibu mbak ini nggak tahu saya ini orang susah, ditambah lagi begini pakai tilang-tilang kayak gitu kan, misalnya ada kayak gitu juga. Aku kan begitu awal nyampe Samarinda ini, aku bukan di Lantas, Cak, awalnya aku itu di Sabara waktu itu. Oh, di Sabara. Apa bedanya sih? Beda. Sabara itu misalkan kita kayak patroli kayak gitu kan. Jadi kita kayak pasukan gitu, Sabara. Kayak raja-raja Malang. Iya, benar. Raja-raja Malang. Tuh. Kamu dapati di Sabara itu? Banyak sih, kalau apalagi kan aku tuh pengalaman sendiri, Cak, di Sabara yang lain itu laki-laki semua, komandan kasat-kasatku itu laki-laki semua gitu, cuma aku sendiri cewek. Aduh ya Allah Tuhan, sampai
ya udah jadi aku jalanin seru sih kalau di Sabar itu kan kita habis apel gitu kan, terus kita patroli kayak razia-razia ke apa message yang gitulah pokoknya gitu kan, kita mendapati muda-mudi gitu kan, bukan Pak Sutri gitu, baru kita tindak apa kita kerjain gitu kan, baru kita pulang kayak gitu. Seru sih, seru. Ada yang kamu dapetin itu tuh cewek cowok cewek cowok iyalah. Pacaran-pacarannya tuh di hotel-hotel kayak gitu. Aku mau tanya-tanya sih sebenarnya, tapi kan ini masuk ke YouTube nantinya, takut di ban orang. Sudah. Skip aja deh yang bahas-bahas itu. Terus. Oke. Terus Raja sebulan narkoba. Kenapa? Raja narkoba juga ya? Ya, kalau narkoba kan ada narkoba sendiri. Oh ya. Begitu aku sebulan di Sabara, setelah di Sabara aku di SPKT, Cak, di sentralnya. Jadi apa tempat pengaduan gitu kan, misalkan laporan kehilangan, laporan apapun itu di SPKT selama 11 bulan. Di situ aku sempet tuh pas aku pikir malam itu, kok masih inget gak sih yang kejadian di TKM yang sampai kemarin itu? Itu pas aku ininya pas aku piket, jadi aku tuh kesana malam-malam anggota. Terus. Iya jadi sampai kayak gitu, maksudnya kan karena aku polwan ya, tapi tugasku itu nggak ada beda sama yang laki-lakinya gitu. Jadi kita juga harus tetap fight meskipun kita polwan gitu loh. Itu sih. Iya. Harus bisa nyimbang meskipun perempuan sendiri itu harus apa ya? Maksudnya harus bisa sama gitu. Iya. Gimana sih dibawanya gitu ya? Jangan yang perempuan begitu apa selesai di SPKT, aku di PPA. Jadi PPA ini nanganin masalah perempuan dan anak, misalkan perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga di situ. Dan itu lebih berat lagi tugasku kan, menyelesaikan misalkan ada kasus KDRT ini, aduh saya tuh dipukul gini, aku tuh batin, ya Allah aku aja bunuh nih, nggak tahu rasanya gimana menyelesaikan masalah itu kan. Nah itu sih tantangannya ya berarti aku harus bisa nih gimana caranya aku kasih solusi gitu kan. Jadi ya alhamdulillah kalau misalkan kan apa kalau sama ini kan memang banyak sih apa kasus kayak kesembuhan kayak gitu kan, pencabulan di bawah umur. Jadi aku juga kayak apa nangkep TSK juga gitu, nangkep tersangka gitu. Seru sih sama anggotaku gitu kan, malam-malam pagi gitu, seru. Itu serunya di reskrim kan memang gitu. Begitu aku di PPA, aku di lantas. Nah kalau di lantas ini pola hidup aku lebih teratur ya kan, bangun pagi sampai sore kerja, udah habis itu bisa malamnya bisa olahraga segala macam gitu. Jadi lebih teratur kalau di lantas. Kalau di lantas ya kan aku awalnya juga di kayak sosialisasi rambu-rambu gitu kan, ya pokoknya yang berhubungan dengan anak TK gitu kan, terus polisi sahabat anak TK. Iya kan, polisi sahabat anak kan gitu kan, jadi kita mengedukasi, kasih bimbingan ke anak TK, anak SD gitu. Sekarang aku di bagian Samsat di Seberang. Menarik sekali sih sebenarnya, lebih pada serunya ya, yang menempa mental Bunga perjalanan karir sebagai polisi, apalagi kamu perempuan sendiri rata-rata kan ya, yang lain-lain tuh cowok semua, jadi harus bisa menyeimbangkan. Ketemu lagi kasus-kasus yang sebenarnya belum di kamu, yang misalnya kayak hubungan istri kayak gitu ya. Seru sih sebenarnya, harus dituntut dewasa padahal belum mengalami hal tersebut. Benar. Apa nih tips kamu nih kalau misalnya ada teman-teman kita juga atau adik-adik kita nih yang juga ingin cita-citanya mau jadi apa, Dek? Mau jadi polisi. Apa sih sebenarnya yang harus mereka persiapkan? Sebenarnya Cak, kalau misalkan kita mau masuk polisi itu kita nggak bisa instan ya. Misalkan aku mau daftar tahun ini, ya berarti persiapannya harus
setahun sebelumnya kayak gitu, karena misalkan kayak apa jasmani lari itu kan nggak bisa langsung instan kita langsung ngebut lari tuh, kalau aku sih nggak bisa kayak gitu kan, jadi harus latihan terus. Terus akademik juga harus dibuka-buka lagi kan, pasti kita lupa kan kalau soal mesti gimana, jadi kita minimal tuh harus kursus atau harus buka-buka lagi bukunya soal soal itu. Terus kemudian kita harus cek semua fisik kita, misalkan ada kekurangan di mata, di minus atau di mana nanti kan pasti ada kelainan-kelainan gitu kan, makanya kita cek dulu sebelumnya. Jadi pas mau daftar itu sudah bagus gitu loh, dari postur tubuh sudah bagus, sudah pernah latihan jasmani, sudah pernah les bahasa Inggris atau apa, jadi kita tuh sudah siap dan kita lebih pede gitu loh Kak, lihat saingan-saingan kita lebih pede. Berarti kalau untuk teman-teman atau adik-adik kita nih yang mau masuk Akpol gitu ya, harus mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan setahun sebelumnya mempersiapkan diri. Jangan dadakan. Setuju tuh juga, setuju tuh. Karena kebanyakan dari kita tuh ya sistemnya SKS kan, sistem kebut semalam. Bunga, nih sebenarnya kita nih udah lewat dari 1 jam. Aku takutnya nanti dimatikan sama Instagram ya. Takut dimatikan otomatis. Berarti sebenarnya 1 jam aja. Jadi kita jawabin pertanyaan untuk menentukan 3 pemenang yang mendapatkan hadiah voucher dari Kepoin Samarinda. Nah, ini tadi ada yang nanya nih, Dek Bunga baru 4 tahun Polwan kok bisa langsung jadi kanit, hehehe, dari Susan Rumante. Rumante. Ketawa langsung. Tapi tadi jawab sebenarnya ya. Udah nggak apa-apa deh. Nggak boleh diulas lagi kenapa bisa baru 4 tahun jadi Polwan tapi kok udah bisa jadi kanit? Ya jadi apa kan aku daftar polisinya itu dari sumbernya itu kan dari Akademi Kepolisian, itu memang kita khusus buat khusus sekolah yang mencetak perwira gitu loh nantinya setelah 4 tahun gitu. Nah itu memang kita setelah lulus itu memang harus siap jadi pimpinan gitu. Jadi ya memang kalau Akademi Kepolisian ini memang sekolah yang khusus untuk mencetak para perwira nanti kalau udah lulus gitu. Dan perwira itu pimpinan gitu Kak. Perwira itu adalah pimpinan. Benar. Kayak gitu. Tadi tuh juga ada yang nanya. Ini yang dapat ya. Nanti aku mention namanya siapa tadi yang nanya. Mbak Bunga ini polwan atau artis sih, dibilangin kayak gitu. Ada yang minta tanda tangan. Ini dari Roland.gas. Minta tanda tangan boleh enggak Kak? Dibilangnya. Minta tanda tangan. Harusnya minta nomor rekening ya. Ini tadi yang kedua, yang pertama tadi dapat selain dari Susan, ini juga dari Rastadityo yang bilang kakak sebenarnya atau artis sih Kak, bangga aku tuh. Itu yang pertama ya, dapat voucher ya. Yang kedua tadi dari Rumante. Ini aku cari yang ketiga nih. Pertanyaannya banyak banget yang ini sih sebenarnya yang komen. Aku susah kalau misalnya cari pertanyaan itu berdasarkan komen ini, harus scroll ke atas. Tapi nggak apa-apa deh. Aku cariin demi teman-teman dapat voucher ya. Satunya apalagi banyak juga. Oh, ada yang nanya juga. Beda ya? Ini ada yang nanya. Beda ya kalau misalnya Akademi Kepolisian itu sama STPDN. SPDN. Iya, Beda kan sama? Beda Cak, kalau jadi kalau Akpol ini kan kita lebih ke militer ya Kak. Tapi kalau STPDN itu kita lebih maksudnya nanti outputnya itu di pemerintahan gitu, kayak camat, lurah, kayak gitu. Itu jebolan dari STPDN sendiri gitu. Tapi kalau Akpol itu ya nanti outputnya kita polisi gitu. Cuman kalau dari segi pangkatnya sama. Kalau STPDN juga 4 tahun pendidikan, keluarnya juga balok 1 gitu. Jadi sama setengah 3. Kalau STPDN itu juga ini ya, STPDN itu untuk kayak lurah gitu ya?
Tadi. Ya, lurah, camat. Nah, Tapi kok ada baloknya juga? Untuk apa baloknya? ya itu kan ininya, apa kepangkatan mereka, Cak. Oh, ada juga sistem pangkatnya. Aku nggak paham ya. Bener aku nggak ngerti deh. Karena setahu Ada. aku lurah itu kan berdasarkan pilihan rakyat ya, kayak anggota DPR juga ya dipilih gitu nah, berdasarkan voting. Hmm. Enggak juga ya, bisa Iya. juga lewat STPDN itu Bisa ya. juga. Iya, kan apa mereka juga punya pangkat. Jadi tiap ini nanti mereka bisa ditempatkan di apa di cabang-cabang itu, mau jadi lurah atau bisa jadi camat gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, ini ada yang nanya juga nih dari Aji Muhtar. Caps lock lagi gede banget ya. Mbak Bunga, tujuan tes psikologi dalam tes kepolisian itu buat apa? Gede banget ya tuh tulisannya huruf besar semua tuh. Itu tujuannya buat apa? Kalau psikologi itu kita buat apa? Mengukur ketahanan kita dalam bekerja. Misalkan kan memang tes psikologi itu Cak, kan dari pagi sampai siang gitu kan dengan berbagai macam apa soal misalkan soal ngisi apa misalkan isi 1, 2, 3 terus angka selanjutnya berapa kayak gitu kan terus ada misalkan ngisi kotak-kotak gitu misalkan kotak setelah ini apa kayak gitu terus ada juga yang kayak apa kotak gede itu namanya poli kita harus cepet itu selain harus cepat juga kita harus fokus gitu loh. Nah itu yang dinilai nanti apa gimana cara kita menyelesaikan masalah dalam berdinas. Kita tahan nggak sih gitu loh. Oh, itu Gitu. lebih kepada mental gitu ya nanti dalam Iya. melaksanakan tugas. Mental. Oke, terima kasih Bunga untuk sharing-sharing malam hari ini luar biasa sekali ya. Dan nanti aku mention untuk teman-teman pemenang voucher dari Kepoin Samarinda. Nanti aku mention di story Instagram aku. Semoga apa yang di-sharing oleh Bunga malam hari ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa membuka wawasan. Mbak Bunga ini lucu ya ternyata ya orangnya ya. Banyak ketawanya kita. Oke, apalagi nih sampaikan sama teman-teman sebagai terakhir penutup kita kebersamaan malam hari ini. Buat teman-teman jangan menyerah kalau misalkan kalian mau mencapai impian kalian. Maksudnya terus berusaha, semangat dan berdoa insya Allah nanti dikabulkan sama Allah. Gitu ya. Oh, oke. Terima kasih sekali lagi Bunga. Sukses selalu untuk karirnya. Sukses selalu juga ya Ca. Terima kasih. Ya, aku temanmu. Mohon maaf ya, Ibu Pimpinan. Ya, ini aku lancang gitu ya, tapi terimalah aku sebagai temanmu apa adanya. Sukses selalu untuk Bunga, sehat selalu. Terima kasih untuk totalitasnya malam hari ini menggunakan baju. Bener. Ini ada yang ngomong Baju kebesaran. di rumah kok pakai baju dinas, nggak kelar-kelar dinasnya, katanya gitu. Terima kasih sekali ya, sehat selalu ya. Ya, amin. Ini Mbak Bunga juga jangan nyerah, Mbak Bunga juga tetap semangat terus katanya. Ini lighting aku, Ca. Lighting aku. Oh iya kan? Oke, terima kasih juga Nawir yang nggak berhenti ngechatting ya. Kayaknya dia memang mau dapat voucher terakhir deh, yang komen terakhir. Dia bilang sih nggak butuh komen, nggak butuh voucher dia bilangnya. Nggak butuh voucher ya Nawir ya. Oke, thank you ya, Bunga ya. Iya, terima kasih. Dah. Ah. Oke teman-teman, gak kerasa 1 jam kita ngobrol bareng sama Bunga malam hari ini. Semoga perjalanan hidupnya suka duka menjadi polwan ini bisa menginspirasi teman-teman. Thank you banyak yang udah nyaksiin live Instagram ngobrol bareng Bunga suka duka sebagai polisi. Dan sekali lagi Caca akan mention untuk teman-teman yang mendapatkan voucher dari Kepoin Samarinda. Nanti Caca akan mention di story ya. Jangan lupa aktifkan notifikasi live Instagram Caca. Aktifkan notifikasi live Instagram Caca. Ya, jadi kalau misalnya Caca live Instagram tuh teman-teman langsung gercep bisa tahu kalau Caca lagi live gitu. Besok Caca juga akan live Instagram bareng Adi Panca, ngobrolin tentang perjalanan hidupnya dia juga yang bisa menghasilkan uang 30 juta lebih dalam 1 bulan. Nggak perlu keluar negeri, cukup di Indonesia aja. Cukup di Indonesia aja berhasil menghasilkan
berhasil menghasilkan penghasilan. Maksudnya gimana sih? Dia tuh punya penghasilan lebih dari 30 juta dalam 1 bulan. Itu aja. Penasaran kan dia kerja apa? Nggak perlu keluar negeri, cukup di Indonesia aja kerjanya. Nanti kita akan bahas bersama Ade Panca. Besok juga ada voucher, serta ada satu hadiah menarik yang akan dibagikan dalam live Instagram besok. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Caca, MC.Caca Rizcha, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi besok live Instagram ngobrol bareng Adi Panca jam 7. See you, bye-bye.